Ya ke Purify ya. Dan Beatrix. Beatrix ternyata, beda resiko. Oke. Menurut resiko nggak apa-apa. Yap. Tapi Beatrix bisa main jauh juga dengan Rainer Apathy. Ya, main jauhnya bisa di follow up karena ya global presence dan juga kita tahu betapa cepatnya Baxia nanti untuk bisa melakukan invasi, main di era early. Dan prediksi terakhir game 1 Homeboys atau Liquid Echo? Wow ini sulit sih. Aku pengen ngelihat cowoknya masih mempertahankan win rate-nya nih ya. Tapi Oke. kemungkinan Liquid Echo. Aku Liquid Echo juga. Liquid Echo, oke. Dua prediction ke arah Liquid Echo. Lim Kochul, take it away. Yap, terima kasih nih match terakhir di hari ini ya. Match dari dua orang ataupun dua tim nih ya, lebih tepatnya ya. Dua tim yang akan memperebutkan peringkat pertama di grup C. Ada kemungkinan tiebreaker loh. Ada kemungkinan tiebreaker. Kalau seandainya mereka satu sama. Satu sama. Lalu Karena harus- poinnya 0-0. Iya, karena harus ada yang lebih unggul. Betul. Kalau ini berpengaruh kepada seeding selanjutnya di knockout stage. Ya nanti bingung kita harus naruh siapa yang di atas, siapa yang di bawah kan. Makanya. Jadi buat teman-teman semua ini dia pertempuran di mana kayaknya JP sudah mengeluarkan hero terkuatnya nih ya. Ini udah mode super serius loh. Kalau lu pernah dengar mode super safety kan? Ya ini mode super serius. Ini super serius. Parah. Karena JP ini bahkan kayak gue pernah ngobrol sama KB juga, dia sepakat kalau memang JP lebih mengerikan ketika pakai support. Oke. Sanji langsung saya dihajar oleh Sorn di mana Sorn diberikan lagi hero nyamannya. Apakah kali ini Storm bisa taunting dan ngezoning sedepan tadi loh? Iya. Kayaknya enggak sih. Karena Gua ada, rasa- ada metode yang berbeda lagi entah dari Liquid Echo yang jauh lebih berani untuk bisa ngepanis siapapun yang masuk ke dalam area defense mereka. Iya, kenapa? Gue mungkin ini sering juga kalian lihat ya. Kenapa di PH itu jarang yang recall gitu, yang ngezoning di depan recall. Karena dimakan, mereka nggak ragu gitu loh untuk makan depan. Jadi emang bener-bener security-nya kuat-kuat di situ ya. Iya, Siapa- mereka tuh kayak kalkulasi damage-nya matang sih. Mereka tuh tahu kayak ini cukup gak nih dimakan nih. Jadi ada recall makan langsung pakai flicker pakai lu. Itu komit namanya. Oke. Kalzi level 4 sudah berputar-putar di dalam area defensif dari Homeboys, masih di dalam rumputan melihat dari kejauhan, belum pergi kemanapun lagi. Tapi Flower of Hope udah diberikan kepada Kalzi. Untuk awal memang buat jungle dulu sih biar dia farmingnya lebih cepet. Nanti level lama juga dikasih ke Beatrix. Atau mungkin ke mid lane, ke Sanji. Karena Sanji juga tipe damage dealer. Tapi untuk turtle yang pertama langsung di setup juga nih Kalzi ya. Walaupun kita tahu juga Chibi dengan Rogernya sangat-sangat power, tapi apakah sempat? Masih sama-sama level 4. Yap, mereka sudah mulai berkumpul di dalam area dari turtle tersebut. Sornnya masih level 3 berusaha untuk bisa maju ke Chibi. bagian depan, tapi ternyata Chibinya berhasil mengamankan karakter turtle yang pertama. Sornnya gagal untuk bisa kembali bersama dengan rekan-rekannya. Bahkan untuk Chibi pun merasakan akibatnya dihajar dengan segitu banyaknya player dari Liquid Echo. Iya, mereka tahu banget timing dan dengan Lunox Goldland lumayan safety sih memang. Magical damage-nya ketutup. Nets juga ya kita tahu ya. Memang Lunox Goldland tuh dulu sering digunakan. Bahkan sampai Parsia Goldland, Ellis Goldland itu dulu udah sering lah. Tapi Lunox menurut gue sekarang dia bakal enak banget dengan adanya Wishing Lantern nantinya loh. Langsung. Enggak langsung. Kurang kalau langsung menurut. Kalau kurang langsung kalau langsung kurang ya. Berarti tetap. Kayaknya paling opsi paling tepat glowing juga deh. Glowing yang harus Set dah sakiban Udil. Hampir aja Udil bisa dimakan sendirian dan Sorn. Setelah tadi berhasil mendapatkan 1 poin dead terhadap tubuhnya, Bruno udah terlihat di area bawah. Ya defensif ya. Terbuka lagi Enchanted Talisman ternyata di item pertama. Seperti biasa karena sekarang cooldown udah boleh ya buat Lunox kan. Jadi dia butuh cooldown yang cepat buat ultimate-nya. 2 ultimate itu bisa dimainkan terus-terusan. Darkening dan Order Brilliance. Selama cooldown redaksinya cukup, dia bisa terus-terusan spam tuh. Kayak cuman jeda sekitar 4 detik atau 5 detik. Dia bisa pakai lagi. Itu yang bikin Lunox dulu awal ketika baru keluar itu langsung rusak banget kan itu karena cooldownnya. Ini dia. Benny Kitty masih bisa cukup nyaman ya berada di dalam satu landing yang dimiliki, tapi JP sudah ada di dalam rumputan membuat sebuah zoning. Siapapun yang ingin lewat otomatis ketemu dengan dirinya. Oke, Son dapetin posisi. Kalau sih Buset deh, Sonnya nggak bisa Lim. dia tahu juga sih ini nggak bisa dimakan. Begitu, nggak apa-apa. Recall terus. Kita hitung ya recall udah berapa tuh. Woi, Cibi. Enggak. Oh, miss ke call. trigger kali ini. Ke trigger kali ini Angelanya.
Iya. Satu buah miskomunikasi. Nggak ada Purify memang, tapi tidak ada Heart Guard. Di Turtle yang langsung setup Sorn. Yap, dan mereka mempercepat lagi, tapi Sean yang pergi ke tempat berbeda di mana Sanjinya diusir cukup jauh. Sedikit lagi Udilnya berhasil langsung dihilangkan. Sebuah tindakan pemaksaan yang dilakukan oleh pemain dari Homeboys mengakibatkan mereka seperti yang mendapatkan akibatnya. Satu buah miskomunikasi yang terjadi tadi. Heart Guard dari Angela yang terbuka terlalu cepat. Dipaksakan untuk Turtle. Dan sekarang mereka menerima ganjarannya. Waduh, langsung Instan karma ya. langsung Tapi dia nggak bikin kesalahan kan lu, kenapa dia dapat karma? tadi itu sebuah tindakan pemaksaan yang benar-benar terlihat akibatnya. Langsung instan. Langsung instan kan kayak gitu. Iya. Gak bisa dipaksain gitu. Makanya. Ya memang sih kalau dipaksa susah loh. Gak bisa. Jangan terlalu dipaksakan karena kan tadi udah terlihat ya, udah ke trigger kayak gitu. Tapi mereka juga ya udah sekalian nanggung nih. Angela masih ada di dalam tubuhku. Gas aja. Ternyata nggak lama kan? Nggak lah. Nggak lama. Tiba-tiba udah habis, Angelanya keluar. Langsung berat sebelah, tapi ya Ben kita udah jadi Blade of Despair. Beatrix dengan Blade of Despair udah counter sih. Buset, ini mau dikeroyok banget nih. Oke, Serius Whale nih. Dragon nggak mau Oh, pindah. dikeluarkan dan ternyata pindah ke tempat yang berbeda di mana Sunfordnya yang menjadi target dan Sorn yang menjadi korbannya. Again mereka gagal untuk bisa mendapatkan ke arah point kill dan Chibi ada di bagian tengah. Gue nggak tahu kenapa ya, tapi kalau di hero-heronya Homeboys, Ini sakit banget. itu dia Nibiru. Sakit banget, dia unggul item soalnya dari Benny. Dan tadi Flower of Hope-nya dikasih juga ke arah Benny. Makanya damage-nya bakal ya agak sedikit tidak ngotak memang ya. Ada Fury Hammer juga, jelas ini sakit banget. Tapi mungkin gua sedikit bingung karena kenapa nggak main sama Nets? Nggak sih Chow Lunox, kayaknya satu target bisa di meltdown deh. Yap. Ya mungkin kalau Baxia sekarang belum bisa lah ya. Tapi kayak Beatrix yang dia nggak punya Purify, atau makan JP-nya yang tidak punya Purify di arah gold lane, kayaknya itu lebih possible nggak sih daripada dia coba makan kartu sedikit tadi loh. Ya. Dan ternyata tadi pun langsung belok lagi targetnya Sunford, Pak. Itu juga nggak ini sih, nggak cukup damage-nya karena mid-nya kan Angela nih, nggak Iya. bisa burst damage, mengandalkan Roger doang. Lunoknya jauh di pojok. Iya, Roger sendiri nggak bisa sih. Roger tuh eksekutor, dia kayak Martis lah, mirip-mirip kan. Dia datang langsung like and pounce, kill, like and pounce lagi. Tapi kalau dia yang dari penuh diskaratin, menurut gua nggak bisa. Apalagi dari item, udah jadi Genius One, sudah enak banget sebenarnya. Ditambah sekarang, Wah, mereka mulai bergerak nih masuk ke dalam area purple buff yang dimiliki oleh Homeboys. Benar-benar diinvasi dan dikuasai dengan sangat cepat. Tidak ada perlawanan. ini mereka sadar sih Lung, ini 07 bro. Tapi tenang, selama Sword masih recall, berarti mereka masih ada di moodnya mereka. Berarti selama Sorn masih recall masih aman ya. Masih, kalau Tapi udah kalau mulai, Sorn recall yang lainnya udah diem gimana? yang lainnya udah hilang senyumnya. Iya. Nah itu udah Sorn doang berarti memang sendiri yang masih aman loh. Yang lainnya sebenarnya udah yaelah udah kayak Sorn. Dan pertempuran kembali terjadi bagi bawah Sunford, akankah dirinya bisa selamat, tapi ternyata Sunfordnya pun masih bisa membalaskan keadaan di mana sekarang Sunford yang mengantarkan damage yang cukup maksimal dan satu hit terakhirnya Sunford berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat, tapi Kalzinya satu hit terakhir pun masih berhasil didapatkan oleh Chibi masih berputar-putar. Ada Sanji, lalu ada Benekit dan juga JP yang melihat dari kejauhan dan Sornnya ada Banner Rares langsung dikeluarkan begitu saja. Sanji, akankah mereka mau memaksakan keadaan? Tidak. Gak bisa, masih berlima Homeboys walaupun memang banyak sekali. Buset. Rainer Rapati yang untung dia nggak Skypiercer tadi. Skypiercer kayak cukup tadi damage-nya. Tapi ya balik lagi untuk 3 melawan 5 itu bukan hal yang baik. Bahkan Liquid Echo pun sadar, namun Sorn Wait, ada satu Wave Dragon yang dikeluarkan dan JP pun masih berhasil selamat, cepat banget tangannya dan Federized Strike. Waktunya Kaltuzi dan juga Sunford, akankah mereka membalaskan keadaan, tapi Wesker sudah di standby kan oleh Benny Kitty. Ya, mereka tetap gak mau buru-buru juga. Kehilangan Source sudah cukup, kayak Way of Dragon-nya udah hilang. Tapi paling nggak, tadi kita menemukan satu titik terang dari Homeboys kan. Way of Dragon bareng sama Darkening. Itu damage-nya jelas terlihat walaupun memang JP-nya nggak tumbang. Setidaknya ada kombinasi yang bisa dilakukan. Daripada dia kayak di awal mainnya bareng sama Angela, bareng sama Roger yang belum ada dampaknya sama sekali. Agak sedikit telat, tapi kalau mereka udah mulai sadar dari sekarang, gua rasa masih keburu sih. Let's see nih akan seperti apa lagi yang dilakukan oleh beberapa pemain dimiliki oleh Homeboys itu sendiri, tapi Sorn benar-benar dikejar dan ada beberapa skill yang udah terlihat. Oke, Lightning Truncheon Sanji agak sedikit berbeda ya, karena gue ngerasa sekarang Parsha rata-rata orang pada bikinnya Bloodwing, habis itu pakai Glowing.
Ya Sanford sendiri ngejagain tuh Sanji. Santai dulu. Sanji di depan ya. Fedra Strike sekali di situ buset lebar banget tapi Nets hadir. Sanji harus pergi wings by wing tapi ternyata Lordnya berhasil diamankan oleh Chibi dan sekarang Sanford pula sempat hilang dengan sangat cepat dan Nimbus Version dikeluarkan pula tapi sempat masing-masing dari XP laner menghilang. Keuntungan kali ini Lord yang berhasil dicuri. Homeboys memegang momentum tapi Wave Dragon. Oke, Chibi masuk satu yang terakhir dan Benny Kitty. Ada satu Wesker ke arah yang tidak tepat kayak tadi ataupun pas di saat Lycan Pons keluar ya Lima. Ya itu sebenarnya memang kurang aja sih damage-nya, mau kena pas juga nggak. Karena tadi damage-nya juga nggak masuk gitu. Iya. Masalahnya, gua nggak tahu kenapa Liquid mereka sih akan kehilangan momentumnya secara tiba-tiba gitu loh. Mereka nggak dapat Lordnya, mereka paksa team fight-nya, XP-nya sama-sama hilang. Udah XP-nya sama-sama hilang, Sorn-nya dapat Benny Kitty. Itu kayak kesalahan beruntun yang terjadi. Sedangkan kita tahu Liquid Echo mereka adalah tim yang cepat resetnya kan. Ya. Tim yang bahkan nggak perlu ganti game buat reset. Tapi sekarang mereka agak sedikit kesulitan dan under pressure karena gold sudah mulai dikejar. Tapi Chibi juga ya pandai banget untuk memanfaatkan momentum di mana dirinya emang bisa mengambil sedikit aja. Emang kalau ada waktu yang diberikan kepada dirinya, lihat akibatnya kayak barusan. Ada retribution yang on point masuk ke dalam tubuh dari Lord. Sornya 1v1 dengan Kalzi, ada perbedaan 3 level, terlalu beresiko juga. Mundur lagi. Iya. Sorn udah semakin sering recall nih, berarti teman-temannya udah mendukung loh. Iya. Iya kan? Atau kalau teman-temannya recall itu masuknya ke handphonenya si Sorn emang. Oh gitu? Jadi Iya. kalau temen mau pulang, Sorn yang pulang gitu. Tapi retribution karakter sih yang menjadi target bukan target yang betul. Ini Sanford. Hey! Ditendangkah? Tidak. Sornnya balik lagi. Pokoknya Sanford sama Kaltesi jangan sih, menurut gue jangan. Ada Florin juga soalnya loh. Iya. Iya kan? Ada Bloom yang ya udah capek banget nih gebukin Baxia. Tiba-tiba darahnya naik lagi. Terus Beatrix-nya jadi free. Tapi tadi damage deal terbanyak masih ada di ini ya, Sanji ya. Dia nge-deliver damage paling banyak. Fitter has strike-nya sih. Benny juga ini Beatrix sakit banget loh. Sakit, tapi ya balik lagi. Kayak para panelis kita udah ngomong loh. Beatrix biasanya nggak bakal pakai Purify kan. Nggak enak karena gue udah coba juga. Mending pakai Flicker. Nah itu dia yang bikin bisa diincer. Entah itu sama Sepat, entah itu sama Sorn. Pilihannya banyak. Iya. Oke. Dan Sorn. Itu yang gue bilang loh. Sorn. Itu yang gue bilang. What are you doing, Sorn? Terlalu banyak recall. Kenapa di PH jarang ada yang recall di depan? Terlalu banyak gitu. Karena itu loh. Iya, Lim. Dimakan loh. Kalau itu terlalu banyak Lim barusan Lim. Iya. Terlalu over jatuhnya. Benar. Iya. Itu yang over nggak bagus. Iya, yang over nggak baik. Sepat, Hey, Flicker. Sepat. Pergi ke tempat yang berbeda karena terlalu berbahaya lah sudah. Nah sekarang momentum dipegang kembali oleh pemain dari Liquid Echo. Iya kan? Gara-gara satu Sorn yang tadi di shutdown berhasil dipunish. Sepat mau nggak mau ketabrak juga terus buang Flicker. Oke lah, sekarang dari segi item udah mulai jadi lah ya, udah mulai cukup damage. Dari Benny sih gila banget nih, dia pakai Sky Piercer juga loh. Wah, Sornnya hadir tuh cepet banget tuh. Coba lihat Gak mau Sanji. Belum ada Purify yang digunakan oleh Sanji dan itu pun membuat Sorn tidak mau menggunakan lagi ke Wave Dragon yang dia miliki. Tapi Kalzi pelan namun pasti mulai mendekat ke bagian depan. Lordnya akan menjadi milik siapa? Sornnya mencoba untuk bisa memberikan gangguan kembali dan Sorn. Ada Flicker yang mudah langsung dia keluarkan dan Sorn kembali menghilang. Ada 4 pemelayer tersisa dari Homeboys. 3 Flicker in total yang dikeluarkan. Liquid Echo mereka masih mau team fight dan lihat Nets. Oke, ada satu belum yang sudah dikeluarkan pula. Pertempuran kembali terjadi. Homeboys versus Liquid Echo tepat berada di sebelah dari Lord. Cibinya pun harus pulang. Brian of Down sudah dikeluarkan dan Sunford yang mulai mendekat ke bagian depan. Tapi Netsnya menerima damage begitu banyak yang hadir dari Sunford. Sakit banget. Lord berhasil diamankan oleh Liquid Echo dengan kekalahan jumlah Homeboys. Mereka terpaksa harus mundur. Bahkan Udil, dia udah langsung lari ke atas tadi karena dia tahu dia nggak bakal bisa bantu banyak juga di momen Lord tadi. Dan sekarang ini Lord yang cukup berbahaya, Lord yang sudah enhance. Ini bisa menjadi Lord yang cukup mematikan untuk teman-teman dari Homeboys juga. Karena Blade of Despair udah jadi bagi Chibi. Ya ini bisa jadi senjata juga, tapi Keren. jangan salah nih, Beatrix-nya selama dia free hit kayaknya siapapun di depan itu bakal rontok sih. Rontok apa? Nah, udah mau Denny Virus lagi deh. Iya kan? Dia ganti-ganti mulu pasti loh. Sekarang Beatrix tuh gantinya udah lebih cepat.
Hei, Sanji hadir. Fedora Strike dikeluarkan. Sunford pasang badan mencoba untuk bisa membanting siapapun. Inner Turret di bagian bawah akan mereka lewati saja. Kenapa? Karena ada Udil yang bersiap langsung berpindah ke rekan-rekannya. Aman. Buang harga sih. Iya, tapi jadinya buang harga. Setidaknya dia selamat. Karena sekarang Cibi, what are you doing? Berada tepat di tengah Cibi. area ofensif, area serangan yang dilakukan oleh Liquid Echo. Iya, Cibi mulai hilang dan gak akan door Liquid. Mereka mau dobrak pertahanan Homeboys. Yep, dan Sanjinya coba lihat Fedora Istria satu yang terakhir. Udil pun masih berhasil selamat, tapi sejauh ini hanya menyisakan satu Bestar yang ada di bagian atas dan Sunfordnya pun udah hadir kembali. Sorn hanya bisa melihat dari kejauhan, tidak bisa melakukan banyak hal, dan mencoba untuk bisa mengejar lagi terhadap tubuh dari Benny Kitty. Masih ada belum, Sornia pun kemungkinan besar bisa kah dia selamat, tapi ternyata untuk kali ini Sornia pun masih selamat saja, tapi Benny Kitty ada di area belakang dan order langsung dikeluarkan pula. Sunford mencoba untuk bisa mengatakan damage, tapi Sunford 1v1 situation tadi bersama dengan Luna, dan mereka sepertinya masih bisa mempertahankan ke arah satu base utama. Masih bisa ditahan memang, namun dengan 3 member saja dari Homeboys bisa mengusir Liquid Echo untuk mundur perlahan. Mereka tidak bisa terlalu memaksa setup atau initiate yang begitu baik. Sorn dengan adanya rumput yang dipegang tadi masuk dari bagian belakang langsung mengejar karena Benny Kitty itu menjadi satu opener yang sangat-sangat sempurna. Tapi jangan lupakan ada Bloom, JP. Itu yang tadi bikin dari Benny-nya nggak tumbang. Benny-nya langsung flicker ke belakang dan dibalikin keadaannya. Itu yang bahaya sih. Damage itu terbanyak masih ada di Parsia. Bahkan Benny ada di peringkat 4 loh. Wajib itu Pak, untuk mid lane-nya. Ya Apalagi kan kayak Parsa kayak begini ya. Tanpa disadari editnya loh, Lung. Sebenarnya ini yang bahaya. Cuman Idit sakit banget loh, damage-nya ke Lunok tadi berasa banget. Makanya Benny Benny sekali dikejar-kejar tembak nih. hilang 2 bar. Iya, Benny dikejar-kejar. Editnya enggak kan? Mungkin editnya ya udah nggak apa-apa, kejar aja dah suruh Benny. Gue aja yang ngabisin. Dan bener Lung, Primal Red dipukul langsung sakit banget. Tapi Lord kembali muncul. Lord yang masih enhance ya, dia belum menjadi Lord Evolve, belum masuk ke menit 18. Tapi kalau ngomongin laning jauh memang Homeboys mereka bisa pegang. Mereka punya Angela kan dari Udil yang bisa join team fight kapanpun. Yap. 3 Bestar hilang juga ini jadi masalah. Mereka tuh mau nggak mau harus bagi orang untuk nge-defense. Dan lihat tinggal buka cuma sempat. Ya, di bagian bawah Lunoxnya harus menjaga lagi dari landingnya. Tapi pertempuran kayaknya akan dimulai oleh pemain dari Homeboys. Lordnya berhasil diamankan pula oleh pemain dari Liquid Echo, tapi Cibinya berhasil langsung menghilang. Dimana sekarang ada satu wave minion yang akan menabrak di bagian bawah. Granat Fordar ada sempat di bagian bawah. Sonnya berusaha untuk bisa kabur. Ada Kaltesi yang mengejar di tempat yang berbeda. Sunfordnya sudah berubah, siap untuk bisa mengantarkan damage-nya. Sornya benar-benar dikejar-kejar, tidak boleh pulang, ditembakin, disetrum. Hilanglah sudah Sorn. Siapa yang cita-citanya dipelikerin Florin di depan? Buset deh. Jauh dipelikerin Florin. Wow, itu tadi memang udah nggak bisa kemana-mana lagi. Tapi 3 member tersisa. Homeboys harus bertahan karena Liquid. Lordnya dipotong oleh Udil. Oke, penalty zone dan juga satu flicker tadi dikeluarkan, dibanting, dan netsnya pun langsung hilang. Game pertama menjadi milik dari Liquid Echo dan Rico Recall bersamaan. Ya. Liquid Echo yang berhasil membungkam teman-teman dari Homeboys di game yang pertama. Namun Sorn dengan chow-nya yang termasuk chow terbaik ternyata belum bisa mencuri poin